Halo guys, kembali lagi bersama saya Yugi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ke-22 dari alur cerita manhwa yang berjudul Starseek into Supreme Dantian, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya saat Ginsu telah mencapai lantai 18 dari Gua Neraka yang merupakan lantai terakhir. Di sana Ginsu harus menghadapi sang Raja Neraka Crimson King, yang mana ketika Ginsu mencoba menyerangnya dengan tombak pemburu dengan kekuatan kultivasi selama 500 tahun, serangan itu dapat dihentikan sang Raja Neraka Crimson King dengan mudah. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan pertarungan antara Ginsu dan Crimson King di Gua Neraka lantai 18 masih terus berlanjut. Ternyata kau tidak hanya bermulut besar. Kekuatanmu benar-benar mengejutkanku. Kekuatan tubuh fisik yang baru saja kau keluarkan itu pasti di atas 50 Dragon Power. Dan aku belum pernah melihat dewa seusiamu bisa memiliki kekuatan tubuh fisik Dragon Power sebesar itu. Namun untuk mengalahkan raja ini, kau masih belum memenuhi syarat. Hah, benarkah itu? Baiklah, mari kita coba lagi. Tabu Supreme Bond, Dragon 11% Power. Dan ternyata serangan kombinasi dari Sun Spirit Defense Body, God Body Battle Armor, kemudian ditambah dengan Dragon 11% Power dan juga Tabu Supreme Bond, Ginsu pun akhirnya berhasil melukai Raja Neraka Crimson King. Bagus, ternyata dengan mengombinasikan beberapa kekuatan fisik, itu telah mencapai ketinggian baru dan melampaui batas kekuatanku yang sebelumnya. Bagaimana mungkin? Bahkan dengan 80 Dragon Power, aku tetap tidak bisa menahan serangannya. Bagaimana bisa ada kekuatan fisik yang melebihi itu? Jangan-jangan itu adalah Tabu Supreme Bond? Ya, kau benar. Bagaimana mungkin? Padahal aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Bahkan sudah tidak terhitung jumlahnya lagi. Tetapi aku tidak bisa menemukannya. Junior, kau benar-benar sangat beruntung. Tidak, mungkin akulah yang sangat beruntung. Karena sebentar lagi tulang dan kulitmu itu akan segera menjadi milikku. Omong kosong. Sekarang apa kau masih benar-benar yakin bisa mengambil tulang dan kulitku ini? Aku adalah Raja Neraka. Apa yang kuinginkan pasti akan kudapatkan. Junior, jangan terlalu sombong dulu. Jika tubuh asliku berada di sini, maka bisa kupastikan kau tidak akan memenuhi syarat meski itu hanya untuk berbicara denganku. Berisik, berbaring saja di sana, dan berhentilah berbicara omong kosong yang tidak berguna. Tuan karakter, tekan dia. Sialan, kekuatan ini. Ulat sutra jiwa, pestanya akan segera dimulai. Makan bayangan darah itu puluhan juta lebih kuat dari bayangan darah yang sebelumnya. Aku yakin kali ini kau pasti akan puas. Haha, kau adalah dewa pertama yang berani bersikap sombong di depan raja ini. Aku akui, kau memang sangat kuat. Tetapi, jika hanya begitu saja, pada akhirnya, kau tetap akan mati. Apa? Dia mampu melepaskan diri dari tekanan tuan karakter yang sangat efektif terhadap roh jahat. Junior, apa kau tahu apa yang paling mengerikan dan paling menakutkan dari lantai 18 Gua Neraka ini? Yang paling mengerikan dan menakutkan dari lantai 18 Gua Neraka ini adalah bayangan virtual. Hah? Apa? Itu? Hahaha. Apa ini mengejutkanmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia berubah menjadi diriku? Bahkan armorku juga dapat ditirukan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ternyata alasan Crimson King masih memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ginsu setelah diajar habis-habisan oleh Ginsu. Hal itu karena di dalam lantai 18 Gua Neraka ini, Crimson King memiliki sebuah keistimewaan.
Jadi meski Crimson King tidak dapat menggunakan tubuh aslinya karena dia belum bangkit dengan sepenuhnya, namun di lantai 18 Gua Neraka ini, dia bisa mengkopi bentuk tubuh dan kekuatan bahkan kultivasi dari makhluk yang sedang berada di lantai 18 Gua Neraka. Kuakui kau memang kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat dirimu. Bisakah kau lebih kuat dari dirimu sendiri? Dragon 8% Power. Apa kekuatan Dragon Power ini? Ini sama dengan yang aku gunakan. Sepertinya dia benar-benar bisa meniruku hingga 100%. Aku benar-benar tidak bisa percaya ini. Baiklah, apa kau juga bisa meniru tabu Supreme Bondku ini? Rasakan ini. Majulah. Bagaimana bisa? Bahkan tabu Supreme Bondku juga dapat ia simulasikan. Haha, jadi ini kekuatan dari tabu Supreme Bond. Kekuatan yang baru saja ku keluarkan. Itu hanya 1/1 miliar dari kekuatan tabu Supreme Bond yang sebenarnya. Kekuatan yang benar-benar sangat luar biasa. Hei, Junior. Tabu Supreme Bond dan tabu Supreme Liter tidak pantas berada di tubuhmu. Kekuatan itu hanya akan menjadi sia-sia. Karena dengan hanya kemampuan raja inilah, kekuatan kulit dan tulang itu dapat dimaksimalkan. Kalau begitu mari kita buktikan, siapa yang lebih layak memilikinya. Setelah datang ke dunia ini, aku secara bertahap bangkit dari kesia-siaan. Kemudian dengan bantuan sistem masuk 10.000 alam, aku bisa berjalan lancar di sepanjang jalan. Tetapi secara rasional dunia ini sangat kejam, penuh dengan hukum rimba. Yang mana yang kuat memangsa yang lemah. Dan sekarang aku juga mengerti bahwa di dunia ini masih terlalu banyak makhluk kuat yang masih belum aku ketahui. Tetapi aku akan terus maju dan menjadi yang terkuat. Raja Neraka Crimson King, kau adalah batu loncatan yang cocok untukku. Kau tidak akan bisa mengalahkan dirimu sendiri. Terlebih lagi kau yang telah menyatu ke dalam tubuh raja ini. Enyalah! Sedangkan di sisi lain di depan monumen Immortal King, kita diperlihatkan dewa-dewa lain mulai penasaran dengan apa yang sedang terjadi pada Kinzu yang sedang berada di lantai 18 Gua Neraka. Mengapa putra dewa ke-18 belum keluar? Benar. Dia telah memasuki lantai 18 setidaknya sudah lebih dari 2 jam. Apa yang sebenarnya dialaminya di sana? Karena pasalnya jika melihat titik merah yang berada pada monumen Immortal King masih ada, berarti itu tandanya dia masih hidup. Ayah, mengapa senior Crimson King lama sekali mengurus putra dewa ke-18? Bahkan jika tubuh aslinya tidak ada, seharusnya itu tidak memakan waktu yang lama. Kau, tenanglah dan tunggu saja dulu. Bahkan jika klon dari senior Crimson King kalah, dia pasti akan menggunakan bayangan virtual. Apa? Bayangan virtual? Bukankah itu teknik yang sangat kuat? Bahkan dikatakan bahwa teknik itu hampir mustahil untuk dikalahkan. Ya, kau benar. Bayangan virtual adalah salah satu dari 3 keterampilan langit. Tetapi aku tidak tahu mengapa itu ditinggalkan di lantai 18 Gua Neraka. Jadi aku tidak begitu tahu secara detail tentang kekuatannya. Tetapi yang terpenting adalah jangan sampai informasi tentang keterampilan langit ini keluar. Jika tidak, pasti akan banyak dewa yang datang kemari untuk mengincarnya. Keterampilan langit ini, jika aku bisa mendapatkannya, maka tidak ada alasan bagiku untuk takut lagi kepada putra dewa ke-18. Aku akan bisa mengalahkannya. Apa kau bodoh? Kau ingin memilikinya? Bahkan ayahmu ini yang telah mencoba bertahun-tahun hingga tak terhitung jumlahnya lagi, hanya bisa menelusuri Gua Neraka hingga ke lantai 16. Singkat cerita, setelah beberapa jam berlalu, kini kita kembali diperlihatkan di lantai 18 Gua Neraka. Yang mana di sana nampak pertarungan sengit antara Kinzu dan Crimson King masih terus terjadi. Pertarungan yang sangat sengit ini adalah waktu yang paling menyenangkan sejak aku datang ke dunia ini. Junior, aku akui kegigihanmu untuk terus bertarung itu. Namun harus kukatakan, kau tidak akan pernah bisa mengalahkan dirimu sendiri. Kau telah ditakdirkan untuk terjebak di sini sampai mati. Apa kau yakin itu?
Sebagai batu loncatan peranmu sudah berakhir. Baiklah, akan segera kuakhiri. Hah? Apa yang dia lakukan di sana? Ginsu pun langsung melompat dan berdiri di atas monumen yang ada di lantai 18 gua neraka itu. Sehingga hal itu pun membuat misi masuk sementara yang telah diberikan oleh sistem masuk 10.000 alam berhasil diselesaikan. Dan berkat hal itu, Ginsu pun mendapatkan hadiah berupa fragmen perunggu dari sistem masuk 10.000 alam. Fragmen perunggu? Apa yang spesial dengan ini? Seharusnya jika menyelesaikan misi dari tempat yang penting, maka hadiah yang diberikan akan semakin spesial. Hahaha, itu adalah fragmen perunggu. Itu telah ada di sini lebih lama dari keberadaan gua neraka berlantai 18. Dan beratnya tidak diketahui sampai seberat beberapa naga. Oleh sebab itu, raja ini tidak pernah mengambilnya. Dan kusarankan kau juga tidak mengambilnya. Hah? Apa yang kau katakan? Apa? Dia bisa mengambil fragmen perunggu itu. Bahkan dia juga bisa memegangnya dengan hanya satu tangan. Sepertinya kau mengetahui tentang fragmen perunggu ini. Baiklah, mari kita lihat. Seberapa berat ini? Apa yang mau kau lakukan? Aku akan membuatmu merasakannya. Tidak. Apa? Kekuatannya besar sekali. Ini benar-benar kekuatan yang menakutkan. Bahkan klon dari Crimson King langsung dibuatnya menjadi serpian. Dan tiba-tiba di saat bersamaan setelah kematian dari Crimson King, aura energi spiritual berwarna biru muncul dan kemudian berkumpul membentuk sebuah kristal. Apa ini? Ini terbentuk setelah kematian klon dari Crimson King. Dan ternyata itu adalah salah satu dari 3 keterampilan langit, yaitu teknik bayangan virtual. Jadi karena Ginsu telah berhasil menelusuri gua neraka berlantai 18 dan berhasil membersihkan roh-roh jahat yang berada di gua neraka berlantai 18 hingga terakhir, maka Ginsu mendapatkan sebuah kesempatan dari gua neraka berlantai 18, yaitu berupa keterampilan langit itu. Jadi aku mendapatkan keterampilan langit. Ini adalah keterampilan super yang luar biasa, sebuah keterampilan terkuat di dunia. Dan tiba-tiba tak selang beberapa lama, langit-langit dari gua neraka berlantai 18 mulai berjatuhan. Apa yang terjadi? Gua neraka lantai 18 mulai runtuh. Apa ini karena aku telah mengambil keterampilan langit dan fragmen perunggu? Atau apa ini ada hubungannya dengan aku yang telah membunuh semua roh jahat yang ada di sini? Terlalu berbahaya untuk menetap di sini. Aku harus segera keluar dan mencari tahunya nanti. Sedangkan di sisi lain, di tempat pertarungan para patriark untuk merebutkan gerbang perunggu kuno, di sana nampak leluhur Yaming terlihat sedang mencoba menghentikan bayangan asli dari Crimson King, yang ternyata juga ingin mencoba menguasai gerbang perunggu kuno. Crimson King, jika kau ingin menguasai gerbang perunggu kuno, kau juga harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh kekuatan utama. Jika tidak, kau harus mengalahkan aku dulu. Hahaha, aku takut kau bukanlah lawanku. Aura yang menyeramkan. Dia telah mengalahkan 3 patriark secara berturut-turut. Aku ingin tahu, apakah patriark Yaming bisa mengalahkannya. Raja ini akan membunuhmu. Majulah. Hah? Apa yang terjadi? Tiba-tiba kekuatan dari Crimson King menjadi tidak stabil, sehingga dia gagal menyerang leluhur Yaming. Dan malah terkena serangan dari leluhur Yaming dengan telak. Dan hal itu disebabkan karena klon dari Crimson King yang berada di lantai 18 gua neraka telah mati. Sialan, nampaknya ada masalah di lantai 18 gua neraka. Aku kehilangan kontak dengan klonku. Siapa yang bisa mengalahkan klonku? Dari mana asal junior itu? Apa yang sedang kau pikirkan? Sedangkan kau sedang menghadapi leluhur ini. Terimalah ini. Junior itu, setelah aku kembali dari sini, aku tidak akan mengampuninya. Sedangkan di depan monumen Immortal King, kita diperlihatkan beberapa dewa sedang menunggu Ginsu keluar. Sehingga suasana di sana begitu hening.
karena mereka sedang serius memperhatikan titik merah di monumen Immortal King yang merupakan tanda keberadaan Ginsu di Gua Neraka lantai 18. Tetapi tiba-tiba suasana yang hening itu pecah karena titik merah yang berada di monumen Immortal King mulai menghilang. Lihat, titik merahnya menghilang. Berarti putra dewa ke-18. Jadi apa? Bahkan jika dia berhasil memasuki lantai 18, pada akhirnya dia hanya akan mati di dalam. Sungguh hal yang sia-sia. Berbeda dengan mereka yang berhasil keluar dengan selamat. Mereka adalah kebanggaan surga. Siapa bilang aku mati? Itu putra dewa ke-18. Ternyata hilangnya titik merah itu bukan karena dia telah mati, tetapi itu adalah tanda bahwa dia telah berhasil keluar dari Gua Neraka. Dan dia nampak terlihat baik-baik saja. Itu artinya dia benar-benar telah menyelesaikan ke-18 lantai. Apa? Dia benar-benar bisa keluar? Dia ini hebat atau beruntung. Aku telah menggunakan segala cara untuk membunuhnya, tetapi dia masih juga hidup. Nampaknya kedua daun bawangku berkembang cukup memuaskan. Aku akan segera memanennya. Kalian berdua, majulah bersama-sama. Putra Dewa ke-18, beraninya kau memprovokasi tuan muda ini. Jangan sombong dulu, meski kau telah berhasil masuk dan keluar dari lantai 18 Gua Neraka, tetapi kekuatan fisik Dragon Power tuan muda ini tidak akan kalah darimu. Terlalu banyak bicara, terimalah ini. Bagaimana mungkin? Dan setelah Ginsu melancarkan satu pukulannya kepada Tuan Muda Qilin, sistem masuk 10.000 alam memberikan notifikasi bahwa Ginsu telah memperoleh jejak keberuntungan Kaisar Dao karena hal itu. Seperti yang diharapkan, daun bawang ini masih bisa terus dipanen. Nampaknya putra dewa ke-18 tidak hanya bermulut besar, dia sekarang memang jauh lebih kuat. Mari kita serang bersama-sama, agar dia tidak terus-terusan menurunkan reputasi kita. Bagus, majulah. Dia kuat sekali. Singkat cerita, Ginsu pun terus mengajar Tuan Muda Qilin dan Dewi Phoenix, hingga mereka berdua terluka cukup parah. Dan karena hal itu, Ginsu pun berhasil merampas keberuntungan Kaisar Dao yang cukup banyak dari mereka. Putra Dewa ke-18, kau adalah dewa pertama yang telah membuatku malu. Akan kuingat penghinaan ini, putra dewa ke-18. Dengan ini kau telah menyinggung klan Protoss. 100.000 bakat surgawi ras dewa milikku tidak akan membiarkanmu. Kau tunggu saja. Tuan Muda Qilin dan Dewi Phoenix pun pergi meninggalkan Ginsu. Putra dewa ke-12 Yuan Hong, tampaknya urusan kita di sini sudah selesai. Baiklah Tuan, aku mengerti. Dan untukmu Pangeran Lin, jika di masa depan kau masih berani mencoba memprovokasi putra dewa ini, akan kupastikan yang hilang dari tubuhmu adalah jiwamu. Singkat cerita, Ginsu dan rombongannya pun pergi meninggalkan Gunung Xianwang. Tetapi tiba-tiba di saat bersamaan dengan hal itu, Raja Lin berteriak sambil mengatakan, Putra Dewa ke-18, aku mengucapkan selamat kepada Anda, karena telah memperoleh keterampilan langit dari lantai 18 Gua Neraka. Dasar tua bangka. Ternyata hal itu dilakukan oleh Raja Lin bukan semata-mata memang ingin mengucapkan selamat kepada Ginsu. Tetapi hal itu dilakukan agar semua dewa yang berada di Gunung Xianwang mengetahui bahwa Ginsu telah memiliki teknik langit. Dan jika informasi itu tersebar di seluruh Wilderness Timur, maka Ginsu akan diincar oleh dewa-dewa kuat yang juga menginginkan teknik langit itu. Karena pasalnya di dunia ini hanya ada 3 teknik langit. Dan hal itu sangat sulit untuk ditemukan. Bagus ayah. Sedangkan di sisi lain di Kekaisaran Moon God, kita diperlihatkan putri ke-9 dari Kekaisaran Moon God, Zhou Mingye, nampak terikat rantai dan terlihat terluka cukup parah. Padahal yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya, saat Ginsu baru pulang dari Sendai, kala itu Zhou Mingye langsung menghampiri Ginsu yang sedang berada di aula Pulau Terapung Matahari. Dia datang untuk meminta izin kepada Ginsu agar diizinkan pulang ke Moon God, karena pasalnya Zhou Mingye telah mendapatkan surat dari Moon God.
Yang mana surat itu berisi bahwa ayah dari Zhao Mingye sedang sakit parah. Mendengar hal itu, Qinzu pun mengizinkan Zhao Mingye untuk pulang terlebih dahulu. Bahkan Qinzu meminta kepada Guo Anseng untuk mengambilkan beberapa eliksir berkualitas tinggi agar bisa dibawa Zhao Mingye pulang untuk digunakan sebagai pengobatan ayahnya. Tetapi ternyata setelah Zhao Mingye kembali ke Moon God, dia malah diikat dan disiksa. Dan yang melakukannya adalah raja dari Kekaisaran Moon God, yaitu ayah dari Zhao Mingye sendiri. Ayah, aku adalah putrimu sendiri. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Diam. Sejak saat kamu menjadi pelayan dari Putra Dewa ke-18, aku sudah tidak menganggapmu sebagai putriku lagi. Jika itu masalahnya, aku, Zhao Mingye, akan bunuh diri untuk menghilangkan rasa malu Kekaisaran Moon God. Lancang. Haha, ayah, mengapa aku tidak boleh bunuh diri? Berhentilah mencari-cari alasan dan menjadi dewa yang munafik. Aku tahu, yang kau inginkan itu adalah Moon King Body milikku. Apa kau masih tidak ingin mengakuinya? Karena kau sudah mengerti, maka terimalah takdirmu. Mingye, akan kuberitahu kau sebuah rahasia, yaitu sebuah teknik rahasia yang diturunkan oleh Kekaisaran Moon God sejak zaman kuno. Sebuah teknik yang dapat meningkatkan kekuatan dengan cara melahap. Kita memiliki darah yang sama, jadi aku akan melahapmu. Kau benar-benar tidak layak menjadi ayahku. Bahkan harimau saja tidak memakan keluarganya. Hahaha, di masa lalu, aku melahap ibumu untuk mendapatkan Sun King Body miliknya. Dan hari ini, aku akan mendapatkan Moon King Body darimu. Dengan begitu, aku sebagai penguasa Kekaisaran Moon God akan dapat menerobos tubuh raja dan mencapai posisi Ranagat King Realm. Kau memang benar-benar sudah tidak waras. Jadi ternyata kematian ibuku di masa lalu itu juga karena ulahmu. Aku bersumpah, aku tidak akan membiarkanmu berhasil mengambil Moon King Body milikku ini, meski aku harus mati. Hahaha, kau tidak boleh mati sekarang. Aku benar-benar tidak bisa lepas dari rantai ini. Ingatlah, kalian putri dan pangeran bisa lahir karenaku. Jadi hidup kalian adalah milikku. Selama aku menginginkannya, kaisar ini dapat mengambil hidup kalian kapanpun. Kaisar sebenarnya ingin melahap saudari ke-9. Apa yang harus aku lakukan? Apa ayah juga akan melahapku? Sedangkan di sisi lain di Pulau Terapung Matahari Sekte Yuhua, kita diperlihatkan di sana ada dua sosok Baizu Zuo, yang mana ternyata salah satunya itu adalah Qinzu, yang sedang mencoba keterampilan langit bayangan virtualnya. Dasar mesum, kamu benar-benar menirukanku? Kamu terlalu berpikir berlebihan. Ternyata keterampilan langit bayangan virtual ini tidak semudah yang kupikirkan. Aku bisa meniru penampilan dari Baizu Zuo, tetapi aku gagal mengaplikasi aspek lain, seperti keterampilan dan kultivasinya. Nampaknya aku harus meningkatkan kekuatan jiwaku, karena transformasi kedua dari ulat sutra jiwaku masih belum cukup untuk membantuku melakukan teknik langit ini. Baiklah, sekarang waktunya melihat perkembangan anak naga muda sejati. Dan ternyata naga muda sejati Qinzu sekarang sudah sedikit lebih tumbuh sejak Qinzu memasukkannya ke dalam perpetual Montion dan Tian. Bahkan satu hela nafas dari naga muda sejati itu dapat memicu penglihatan langit dan bumi. Ada apa ini? Ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Tampaknya ada dewa yang sedang membuat kekacauan di Pulau Terapung Matahari. Ini bukanlah hal yang biasa. Sesuatu telah memicu penglihatan langit dan bumi. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan Putra Dewa ke-18 di sana? Singkat cerita, setelah beberapa saat kemudian, setelah guncangan besar yang disebabkan oleh naga muda sejati Qinzu menghilang, kini kita diperlihatkan aula Pulau Terapung Matahari, yang mana di sana nampak Lord Bird baru datang untuk menemui Qinzu. Tetapi pada saat sebelum Lord Bird mengatakan maksud dan tujuannya menemui Qinzu, dia dikejutkan dengan sosok naga muda sejati yang berada di dekat Qinzu. Apa itu benar-benar naga sejati? Bukankah naga sejati sudah lama menghilang, sama seperti Kaisar Agung? Jadi bagaimana dia bisa ada di sini?
Ginsu pun mulai menjelaskan kepada Lord Bird bagaimana ceritanya naga muda sejati itu bisa berada di Pulau Terapung Matahari. Apa? Kau berhasil memasuki Jalan Kaisar Agung untuk kedua kalinya, dan kemudian juga memperoleh naga muda sejati itu. Kau memang benar-benar beruntung. Sebenarnya aku datang ke sini karena mendengar rumor bahwa kau telah mendapatkan keterampilan langit, dan tak kusangka aku dikejutkan dengan hal lain. Jadi, apakah rumor tentang keterampilan langit itu juga benar? Ya, itu benar, Lord Bird. Lord Bird yang mengetahui bahwa Ginsu ternyata memang benar-benar telah mendapatkan salah satu dari 3 keterampilan langit, kemudian mengatakan kepada Ginsu agar untuk segera pergi mencari sebuah pelindung. Karena pasalnya setelah rumor itu semakin tersebar, maka sebentar lagi Ginsu akan menjadi incaran dewa-dewa kuat yang ada di Wilderness Timur. Pelindung, bagaimana saya bisa menemukannya? Pergilah ke pavilion pelindung di Gunung Laucang. Hudao. Oke, sampai di sini dulu untuk part ke-22-nya. Untuk part selanjutnya kita lanjut pada next video. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.